sendiri, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergi lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinau. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain, dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, kepada istri atau kepada pasangan Hosea, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Puji Tuhan, silakan duduk. Hosea menghadapi problem, relationship problem di tengah-tengah keluarga. Sebelum saya teruskan, saudara senang pagi hari ini? Setiap kali hari baru tiba, Tuhan memberikan kita kesempatan mendapatkan apa yang baru, hal-hal yang baru. Boleh jadi semua yang pergi, semua yang berlalu di bawah waktu, Tuhan bisa gantikan di hari ini. Saya baru mengerti dan setiap kali saya mempelajari cara Tuhan memimpin, cara Tuhan mengatur hidup ini dengan melalui firman Tuhan yang mendapatkan respon dari kita, mendapatkan tanggapan dari kita, ada hal-hal yang dapat dimengerti, dapat dipahami. Mengapa Tuhan berkata mengucap syukur, berterima kasih, bersukacita senantiasa. Ada dua hal yang menarik dalam minggu ini atau 2 minggu lalu sampai hari ini. Yaitu tentang pemilihan presiden. Semua masyarakat, semua publik menunggu siapa orang yang akan dicalonkan oleh sebuah partai yang mengambil posisi sebagai mengambil tempat sebagai oposisi pada kepemimpinan lalu, pada pemerintahan lalu. Dan partai tersebut belakangan elektabilitasnya terus naik, meningkat. Sampai berita terbaru kemarin, mereka menyatakan bahwa ini calonnya, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo. Beberapa jam sesudah deklarasi dari Ketua Umum Partai PDIP, indeks harga saham gabungan dia melejit, naik. Nilai rupiah menguat. Langsung semua memberikan prediksi bahwa orang ini akan menjadi sosok baru dalam peta politik. Jadi dia bisa membawa suasana baru. Saya sendiri berpikir bahwa dia mungkin satu-satunya presiden jika terpilih tanpa modal apa-apa. Sebagaimana berhasil menduduki orang nomor 1 di DKI, dia juga tidak mengeluarkan biaya. Maka untuk nomor 1 di RI kita nanti, dia juga tidak akan mengeluarkan biaya. Luar biasa. Sementara yang lain-lain menghambur-hamburkan duit untuk tujuan naik, tapi dia tidak. Lalu yang kedua adalah pesawat yang jatuh
sampai berita terakhir dinyatakan pesawat tersebut dibawa oleh pilot, oleh nakoda, oleh pilot yang sudah berniat bunuh diri. Saya sempat kaget sebelum berita berikutnya saya ikuti. Kagetnya begini, kalau selama ini kalau saya naik pesawat kemana saja untuk maksud pelayanan dan sebagainya, saya tidak pernah berpikir bahwa ada orang, ada pilot yang punya niat bunuh diri. Sementara di belakang itu ada penumpang, ada orang-orang yang tidak pernah tahu maksud dari pilot tersebut. Sampai saya ikuti, ternyata hasil analisa ini didasarkan pada 8 peristiwa, 8 kejadian yang sama. Jadi sejak tahun 1978 sampai sekarang, 1978, ada 8 peristiwa pesawat itu hilang, jatuh, dibawa oleh orang-orang yang melakukan bunuh diri. Jadi kalau saudara naik pesawat, biasanya cuma 1 menit saudara berdoa, Tuhan terima kasih. Sudah mau jalan ini Tuhan, sudah mau boarding, sudah mau ini. Nah sudah. Nah kali ini saudara besok mau berangkat, malam-malam saudara berdoa. Tuhan biar itu otak pilot ini bersih dari obat, bersih dari narkoba, stres di dalam keluarga, keuangan, gaji belum naik, dan lain-lain. Tuhan tolong, begitu. Dalam nama Yesus. Setuju? Loh iya lagi. Kalau sudah nyungsep, saya nggak bisa balikin saudara. Saudara mau teriak Tuhan, Tuhan tolong, udah di dalam air, dalam laut. 8 kejadian. Pesawat hilang. Entah dia jatuh di mana, entah berantah, kita tidak tahu. Nah yang menarik adalah bahwa peristiwa-peristiwa pesawat hilang, apalagi pesawat ini dibuat oleh negara yang hasil penjualan itu menambah devisa dari negara tersebut. Seperti Amerika, dia Boeing ini dia selalu melakukan pengembangan teknologi untuk mengantisipasi bila mana pesawat yang dia cetak, dia buat itu bermasalah seperti kejadian-kejadian sebelum-sebelum. Teknologi yang dia buat ini akan menolong, membantu pesawat ini ketahuan dia di mana. Nah, pertanyaannya adalah kok dia nggak tahu? Pesawat itu ada di mana. Kesimpulannya dari berbagai pihak bahwa sinyal itu atau alat yang canggih tersebut dimatikan. Sehingga tidak gampang dideteksi, tidak gampang diketahui. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa 1-2 jam ke depan Anda dan saya tidak pernah tahu apa yang akan jadi. Kalau saya berkata, Anda bersuka cita pagi ini, saudara jawab tadi, puji Tuhan, haleluya, jadi senang. Senangnya adalah karena hari ini kita tetap melihat Tuhan izinkan berada dekat orang-orang yang kita kasihi. Anak-anak kita, cucu kita, serta suami dan istri di samping kita. Jangan lupa, kalau saudara mau naik pesawat, entah kemana, ke Bali, kemana, berdoa dulu. Setuju?
Katakan, harus. Biar kata saudara belum berangkat-berangkat, sudah dari kapan-kapan nggak jadi-jadi, saudara berterima kasih saja. Kita tidak jadi ke Israel, belum nanti. Saya tidak menanamkan kekhawatiran ini kepada saudara. Saya tidak ada maksud, sama sekali tidak ada maksud. Ini gejolak kekerasan itu di mana-mana. Dan negara-negara yang berpotensi, beresiko, sulit. Disebabkan situasi di sana itu tidak nyaman dan tidak aman. Ya. Di Timur Tengah bom bunuh diri itu sudah biasa. Peristiwa pertama terjadi dilihat oleh orang mengenai bom bunuh diri, semua kaget, kok bisa sih? Nah, saya katakan begini, itu bukan pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan, mengapa orang ini membawa dirinya dengan bom dan mematikan di tempat di mana dia sudah rencanakan. Jadi kalau bilang bisa, ya bisa nggak bisa sudah terjadi kok. Udah kayak perkedel itu yang bawa bom. Lalu orang-orang di sekitarnya itu juga tangannya ke atas, kepalanya ke mana gitu. Jadi jangan bertanya kok bisa. Bukan soal bisa, sudah fakta begitu. Mengapa terjadi begitu? Nah, saya mau jelasin. Kita dengan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada. Dan kalau terjadi apa-apa, sudah. Di sana terjadi apa-apa, kita tidak bisa berhubungan dengan siapa-siapa. Saya sekali lagi tidak bermaksud menakut-nakuti. Tidak bermaksud menanamkan kecurigaan, kekhawatiran di hati saudara. Hati Anda. Tidak ada maksud seperti itu. Kalau Tuhan izinkan kita pergi, kita pergi. Itu berarti si pilotnya sudah bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Lalu di sana yang menyambut kita juga seperti itu. Semua berjalan sampai kita balik ke Indonesia. Masalah keselamatan sangat sensitif. Masalah nyawa kita itu sangat sensitif. Jadi berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kita ada di sini melihat orang-orang dekat dengan kita. Teman, sahabat, pacar. Apalagi anak-anak muda yang sudah rencana mau menikah bulan Mei, bulan Juni, bulan Oktober. Saudara berterima kasih kepada Tuhan. Oh dia ada gitu loh. Begitu dia hilang, ya saya nggak tahu barangkali juga sudah ada calon lain, ya saya tahu itu urusan saudara. Nah, berterima kasih. Saudara senang pagi hari ini? Hosea menghadapi 2 ujian terberat dalam hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Pertama, dari luar ada Israel. Hidup sesuka-sukanya, hidup semau-maunya. Lalu dari dalam, dia melihat pasangan hidupnya jauh dari dia hatinya. Bagaimana saudara bisa hidup dengan seseorang yang saudara tahu, Anda tahu bahwa hatinya tidak ada di dekat Anda, hatinya tidak ada bersama Anda, sulit bagi Anda, termasuk saya, menghadapi kenyataan ini. Kecuali ada cara, ada metode tersendiri menghadapi kondisi yang dimaksud. Hosea tidak melihat bahwa orang yang ada di dekat dia memiliki kasih cinta terhadap dia. Dapat saudara bayangkan?
Walaupun dia dengan pasangan ini punya anak, punya keturunan. Tetapi dia tahu bahwa wanita yang ada di dekat dia memang dari awal bukan berdasarkan cinta Hosea mengambil wanita ini dan menempatkan dia di sampingnya. Kedua-duanya memang sebenarnya kalau dipelajari, kedua-duanya tidak memiliki cinta, tidak memiliki kasih. Nah, untuk jelasnya saya akan ambil ayat ini. Coba kita buka di pasal yang pertama dulu. Kejadian lagi. Hosea. Hosea pasal pertama. Ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergi, kawinilah seorang perempuan sundal. Saya suka sekali dengan Tuhan. Dia memiliki satu buku yang bersifat terbuka, seluruh isi menyangkut keinginannya, menyangkut nasihat, menyangkut peringatan, dan lain-lain. Dia berkata kepada Hosea, ambil wanita itu dan kawinilah dia. Kalimat ini menjelaskan bahwa Hosea sebetulnya tidak terlalu tertarik rupa-rupanya dengan wanita ini. Alasannya jelas, kalimat berikut berkata bahwa wanita ini sundal. Suka nongkrong di depan hayam buruk situ. Bolak-balik. Suka bersundal. Seorang pria yang berani menempatkan dirinya dekat dengan wanita ini untuk hidup bersama sebanyak tahun. Luar biasa jika dia memiliki hati mulia. Ambil kata Tuhan, ambil dia dan kawinilah dia. Di sini Hosea memiliki dua pilihan atas keputusannya. Pertama, ikut Tuhan, mengambil wanita tersebut karena Tuhan, atau mundur perlahan-lahan dan menolak karena tidak ada keinginan untuk itu. Kedua. Tapi karena sebagai dia adalah hamba Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan, dia harus menunjukkan bagaimana seorang hamba Tuhan terhadap orang-orang yang dia layani, terhadap mereka-mereka yang dia pimpin. Kesimpulannya Hosea ambil. Hosea kemudian menaruh wanita tersebut di dalam rumah sebagai istrinya. Dari hubungan mereka, dari pernikahan yang diingini oleh Tuhan, lahirlah anak. Bagian berikut saudara bisa baca di rumah. Dari hubungan tersebut lahirlah keturunan, datanglah keturunan-keturunan. Sekian tahun hidup bersama-sama. Dia menjalankan kewajibannya sebagai ibu. Kedua anaknya itu dirawat baik. Tetapi pasal 3 berkata, wanita ini bermasalah dengan tabiat, dengan karakternya. Masalahnya apa? Hosea perhatikan, wah, kebiasaannya bersundal nggak berubah. Kalau saudara baca di dalam pasal 3 itu, ayat yang ke-1, coba saudara baca. Saya sebut ini sebagai karakter, saya katakan ini sebagai tabiatnya. Ayat pertama, berfirman Tuhan kepada Hosea, pergi lagi,
cintailah perempuan yang suka. Hobinya itu bukan makan. Bukan baca Kopingho. Hobinya ini bersundal. Suka bersundal. Dapat saudara bayangkan hidup dengan seseorang yang saudara tahu. Memiliki hobi begitu. Suka bersundal. Alamak. Bagaimana menempatkan diri di dekat orang yang jelas Anda ketahui hatinya tidak ada pada Anda. Kalau Hosea kemudian meninggalkan wanita ini, logis. Wajar. Hosea tidak berani atau Hosea tidak siap. Sebelum ada sebuah perubahan, sebelum ada sesuatu dari Tuhan mengenai keadaan Hosea dan pasangannya ini, Hosea dikatakan, Hosea tidak tertarik lagi memang dari awal kok. Kalau saya, Hosea, saya berkata, Tuhan engkau yang mau bukan saya. Kalau saya kemudian tinggalkan perempuan ini, oke, di awal engkau menyebut dia bekerja sebagai pesundal. Dia pelacur, kerjaannya begitu. Atas permintaanmu, ambil dia dan kawinilah, saya putuskan. Oke, saya ambil. Dengan harapan dia akan mengalami perubahan setelah keputusannya, setelah dia membuat pilihan hidup bersama dengan saya. Sekarang sekian tahun berdampingan satu sama yang lain, ternyata enggak berubah. Ini problem. Ini masalah. Tapi yang menarik adalah bahwa Tuhan berkata begini. Coba saudara baca ayat 1 itu. Sekali lagi. Tuhan berkata, pergi lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal. Show your love to your wife again. Yang pertama sudah, tapi setelah Hosea memperhatikan hobi dari wanita ini gak berubah-berubah, menyakitkan, melukai, dia tinggalkan. Nah, Tuhan melihat bahwa wah gak bisa begini. Tuhan berkata, ambil lagi. Jadi lagi ini, lagi kata tambahan lagi ini, artinya mengulang. Kalau yang pertama engkau pernah hidup dengan dia, sekarang karena alasan tadi, belum berubah dia kemana-mana dengan pria, dengan macam-macam berlaki-laki. Nah sekarang Tuhan berkata, ambil lagi. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa sebelum ada sebuah perubahan dari Tuhan yang Tuhan inginkan untuk keluarga ini, Hosea memang sudah tidak mau. Nah mungkin Anda berkata bahwa apakah boleh atau tidak boleh? Saya mau jawab, kalau perceraian itu tidak boleh, dan Yesus berkata memang tidak boleh. Tidak boleh. Masalahnya di sini adalah bahwa Tuhan larang atau tidak larang. Orang menggunakan hak berdasarkan apa yang dia mau. Entah pertimbangan, entah alasan-alasan apa saya tidak tahu. Kalau Hosea alasannya, wah dia gak berubah-berubah kok. Jadi saya kemudian tinggalkan, saya gak salah. Nah, tapi Tuhan berkata, ambil lagi. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa perbedaan antara cinta kita dengan cinta Tuhan dalam kasus ini jauh sekali. Persyaratan yang kita tuntut dari cinta kita kepada orang-orang di dekat kita
Berawal dari dia dulu, dia sayang sama saya apa tidak? Dia baikkah sama saya apa tidak? Setelah melihat keadaan orang-orang yang akan bakal menjadi pasangan kita. Dia cinta, dia sayang kepada kita, barulah kita mau menunjukkan kasih kita kepada yang bersangkutan. Ketentuannya kita buat sendiri. Dia juga mesti baik dulu lah. Dia mesti sayang juga sama saya. Masuk akal. Tapi kasih Tuhan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Alasannya cuma itu saja, kasih, cinta. Cuma cinta. Kalau dengan pertimbangan tadi, saudara-saudara, kasih Tuhan kepada kita, maka kita tidak memiliki kesempatan menemukan diri kita berubah. Nasib kita berubah. Tidak. Kasih Tuhan demikian hebat. Dan Anda, saya harus memiliki cinta dan kasih untuk memastikan Anda bahwa Anda tidak saling melukai, saling menyakiti. Kasih Tuhan, Tuhan tidak persoalkan. Sundal ke, it doesn't matter. Whatever he does. Tuhan tidak mempermasalahkan. Ambil dia, ambil. Ada yang berkata bahwa, ya betul Tuhan menentukan. Tapi saya ingin tanya, kalau Tuhan menentukan, kenapa Anda pisah? Kenapa Anda meninggalkan pasangan-pasangan Anda lalu kemudian mencari dan berusaha untuk menemukan yang baru? Kalau Tuhan yang menentukan, pertanyaan saya adalah, Anda sudah duduk di sini, Anda sudah dengar firman Tuhan, tapi di hati Anda tetap menolak. Hosea adalah gambaran seorang hamba Tuhan yang harus hidup bukan berdasarkan keinginannya dia, harus berdasarkan keinginan Tuhan. Di depan Israel, dia mewakili Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Kalau saya mau sih, saya tinggalin, ciao. Tapi Tuhan berkata, jangan begitu Hosea. Ambil lagi. Saudara sedang berpikir, wah, kalau seperti itu, betapa sulitnya, betapa beratnya menghadapi rumah tangga dengan pasangan-pasangan yang, waduh, udah enggak benar. Bagaimana caranya seperti di awal saya sudah katakan tadi. Bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan perasaan yang tidak nyaman. Dengan perasaan yang tidak enak. Dekat orang-orang tadi. Bagaimana? Saya belum bisa menjelaskan sekarang ini. Kita lihat dulu. Ayat 3. Hosea akhirnya menerima, menyetujui, memberi persetujuan terhadap permintaan Tuhan.
ambil lagi. So your love to your wife again. Deal. Agree. Hosea setuju. Tetapi syaratnya dia kemukakan masih pada ayat 3. Saudara, saya baca ayat 2. Dia ambil wanita ini dengan mematok harga yang disebut dalam pasal 3 ayat 2 itu. Aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak. Padahal dia sudah ada anak dengan Hosea. Tetapi untuk menempatkan wanita ini yang merupakan ibu dari 2 anak dengan Hosea, Hosea harus mengeluarkan duit. Hosea harus mengeluarkan ongkos. Saya perlu ingatkan. Segala sesuatu yang dihargai dengan barang dan uang. Sekali lagi. Segala sesuatu termasuk manusia yang dihargai dengan uang dan barang itu berarti murah. Istri Hosea dengan kebiasaannya itu membuat dirinya murah. Hanya diukur oleh beberapa sikal. Hanya diukur oleh beberapa ons, kilo emas. Jika hidup kita dipatok dengan sebuah harga, maka itu berarti murah. Oleh karena itu di Amerika, wanita-wanita atau pria, jangan coba-coba. Karena Anda menaruh simpati, lalu kemudian Anda kasih sesuatu. Apalah mobil lah, apalah rumah, apalah. Anda harus bisa memastikan dulu atas alasan apa Anda menawarkan barang-barang tadi kepada yang bersangkutan. Jangan sampai dia menilai Anda, mengukur dia dengan rumah yang Anda kasih, dengan mobil yang Anda kasih. Bagi dia itu dianggap sebuah penghinaan. Saya sudah katakan tadi kan, murah. Bagi dia itu sebuah pelecehan. Suatu tindakan pelecehan. Kalau di sini lain. Semakin bagus mobil yang kita dapat. Wih, sumringah kita. Puji Tuhan kalau dia anak Tuhan. Kalau Pak Pit, shalom. Lupa bahwa dia dihargai itu senilai itu. Senilai itu. Saudara yang mengambil sikap, seperti yang saya jelaskan tadi, memberi sesuatu, saudara pastikan dulu, sebab kalau hal ini terjadi di luar, di Eropa atau di Amerika, maka Anda akan malu dengan tindakan itu. Anda harus mengerti dulu bahwa atas maksud apa, atas dasar apa pemberian yang Anda sudah siapkan untuk seseorang. Harus tahu. Kalau tidak, kalau kita di Indonesia mungkin karena alasan ekonomi, ya, kita barangkali ya oke-oke aja. Tapi sekali lagi seperti yang sudah terjadi di televisi, akhirnya diambil oleh KPK, diambil dan semuanya. Segala sesuatu yang dihargai dengan uang, emas, berarti murah. Jangan saudara pasangan-pasangannya, jangan saudara ukur istri saudara dengan uang. Mentang-mentang
saya bro, dulu susah, sekarang perusahaan saya sudah besar. Gitu. Dan istri Anda dianggap seperti barang. Membuat Anda bangga, dia mengemis-ngemis sama Anda. Di otak Anda berpikir, wah itu, memang dia cuma bisa hidup sama saya sih. Istri-istri yang ada, Anda harus juga mengerti. Anda harus tahu bahwa Anda itu lebih berarti dari senilai uang. Dari barang. Kalau Anda tidak mau diperbudak oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena mereka mengukur Anda dari uang, dari kekayaan. Mulai sekarang tunjukkan diri bahwa Anda lebih dari itu. Wibawa Anda akan sangat tinggi. Mereka tidak akan perlakukan Anda semau atau sesuka-suka mereka. Hosea mengambil istrinya. Bayangkan ini istri. Karena dia menjual diri untuk kedua, ketiga, keempat kali. Nah, Hosea bayar. Nih. Kasih duit. Bayar. Ayat berikut. 3. Apa yang terjadi berikutnya? Sudah dia bayar. Aku berkata kepadanya. Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal. Ini syarat. Stop. Dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga, nah ini dia Hosea melihat dirinya di samping orang ini yang dia sudah beli, ya sudah dibeli mesti terima dong. Udah bayar, kalau nggak terima berantem lah sudah. Udah beli 1 karat di Felicia. Bayar. Tapi Hosea berkata begini. Aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Aku tidak akan melahirkan keturunan dari engkau. Saya renungkan kisah ini. Apa alasan Hosea? Kenapa dia tidak ingin mendapatkan keturunan dari istri yang sebelumnya sudah ada keturunan? Saya sudah sebutkan tadi ada perbedaan ya. Cinta yang pertama dengan cinta yang kedua. Sama-sama sih. Mulai dari keinginan Tuhan. Ambil, diperintahkan oleh Tuhan. Ambil. Paksa-paksa. Diambil. Tapi di sini yang kedua. Hosea juga harus ambil. Ambil dia lagi. Lalu proposal lisan dari Hosea. Jangan menjadi kepunyaan laki-laki lain ya. Jangan. 1. Dan engkau diam. Saya tidak sempat lihat dalam bahasa asing. Engkau diam, tinggal. Dengan catatan stop. Kamu sudah. Yang terakhir. Barangkali Hosea ingin membantu persyaratan yang dia buat untuk dilakukan oleh istrinya ini. Sehingga Hosea berkata, saya juga tidak akan bersetubuh dengan engkau. Saya juga tidak akan berhubungan dengan engkau. Artinya kau tetap aman-aman saja. Barangkali seperti itu. Tapi yang jelas adalah jangan sampai engkau menjadi milik dari yang lain. Intinya stop, berubah. Tapi lagi-lagi Hosea tidak bisa memakai hak sebagai suami memaksa istrinya berhenti. Tidak bisa.
Siapa Hosea? Siapa Anda dan saya? Pagi-pagi istri pergi untuk kewajibannya bekerja. Anda pun juga pergi. Saya tidak ingin tidak bermaksud berniat menanamkan kecurigaan. Anda tidak pernah tahu 8 jam dia ada di utara, sana di selatan, dan Anda berada di utara pun juga cuma Anda yang tahu apa yang Anda lakukan di utara. Tidak ada yang tahu. Lalu, nah ini ayat terakhir. Bagaimana caranya kita menghadapi problem relationship problem. Efesus pasal 5. Kalau saudara mau tahu nanti sambungannya ini pada ibadah pasutri hari Jumat ya. Saya tidak bisa panjang sini. Efesus pasal 5. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya lompat ke ayat yang ke-24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Seperti Kristus kepada jemaat, demikianlah kasih suami kepada istri. Tidak ada perbedaan. Nilai kasih yang ada pada kita dari Tuhan untuk orang di dekat kita. Tidak ada perbedaan. Harus sama. Oleh karena itu. Oleh sebab itu. Oleh karena itu. Oleh sebab itu. Hubungan Hosea dengan Tuhan menjadi penentu Hosea bersama dengan orang sepanjang hidupnya sampai masing-masing harus berhenti berakhir hidupnya dalam kebahagiaan atau dalam kesengsaraan. Dengar baik-baik. Hosea hidup sebanyak waktu yang diberikan. Sampai dia melihat dia harus berhenti. Dia harus berhenti. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Like or not, dia berhenti. Karena Tuhan yang menghentikan semuanya. Tuhan yang mengakhiri semuanya. Pertanyaannya adalah, kalau dunia ini halte, dunia ini tempat transit, you are stop by a while di sini. Kemudian terus, yang saya sudah kemukakan ini adalah, apakah akhirnya itu membahagiakan atau menyengsarakan? Aku sudah tunjukkan kepadamu. Mam, kamu kan nakal. Kamu sudah pergi berkali-kali.
Tapi aku tetap menerima engkau sampai sekarang. Adakah hal yang kurang dari perhatianku kepadamu? Masihkah ada hal-hal yang belum lengkap untuk membantu hidupmu berubah? Untuk membantu dirimu menjadi baik? Sekarang kita harus menentukan apakah engkau bersama dengan Tuhan seperti Tuhan juga bersama dengan saya. Atau ada pilihan lain yang dalam pandanganmu, yang dalam pikiranmu itu adalah yang terbaik. Saat ini waktu dan kesempatan diberikan untuk memutuskan. Kita bisa mendapatkan sebuah perubahan atas hidup kita pada saat kita tahu, haleluya, pada saat kita tahu kita memiliki kekuatan pegangan dari siapa kita mendapatkannya untuk nyaman. Kalau Hosea tidak dekat dengan Tuhan, maka lama dia sudah meninggalkan istrinya. Inilah kesimpulannya. Anda harus berani mengambil sebuah keputusan yang bulat. Tuhan, saya tidak mau jauh dari Engkau. Cukup hari-hariku. Cukup waktu-waktu yang banyak dalam tangisan. Banyak dalam kepahitan. Aku ingin melihat sebuah perubahan. Air mata berubah menjadi sukacita. Mam, engkau harus memutuskan sekarang. Waktu barat jemaat sudah terima itu istri Lut. Kali ini istri dari Hosea. Ada ibu-ibu, ada wanita-wanita yang berkata, laki-laki. Betul, laki-laki. Tapi kali ini masalahnya bukan pada laki-laki. Kali ini ada pada wanita. Apapun itu, apapun alasannya, kuncinya cuma satu. Buatlah sebuah keputusan yang tepat dalam hidup. Haleluya. Bahwa aku tetap dekat dengan Tuhan. Hosea mungkin di awal merasa sakit. Di awal dia merasa tidak nyaman. Terus dia berpikir mengenai Tuhan. Kalau bukan Engkau Tuhan, lama saya sudah pergi. Tapi terima kasih. Akhirnya saya melewati semua ujian dan percobaan. Dan aku keluar sebagai pemenang. Ujian tidak akan pernah membuat Anda kalah. Jika Anda mengerti bahwa kalau Tuhan bawa Anda ke situ, Dia juga menyediakan solusi untuk itu. Jangan putus asa. Jangan menyerah kalah. Pada kondisi apapun yang saudara anggap menyengsarakan, jangan stop di situ. Ujian itu berguna. Godaan itu penting untuk mengetahui kemampuan kita dari Tuhan seberapa besar. Dan putuskan bahwa itu sebagai senjata untuk Anda pakai melewati masa-masa sulit. Iman kita bertumbuh, kita bisa naik, ada perkembangan melewati ujian. Tapi kuncinya cuma satu, dekat dengan Tuhan. Karena apa? Ya memang dari Tuhan, mau bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, memang dari Tuhan. Bayangkan kasih Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kasih setia. Tidak ada, sama sekali tidak ada.
Berbahagialah kita. Berada di tempat duduk yang kita sudah putuskan sendiri. Ingin selalu ada di situ. Berbahagialah kita. Saya salut dengan Hosea. Yesus, kasih setiamu perbaharui hatiku, bawaku dekat padamu. Jemaat saja. Syukur buat apa yang Tuhan telah lakukan. Kiranya ini menjadi doa kita bersama. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Temukan segalanya dalam-Mu, dalam-Mu. Kasih setiamu Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Temukan segalanya dalam-Mu. Saudara-saudara, harga dari sebuah perubahan melebihi nilai barang, uang. Contoh, seberapa besar yang Anda bisa gunakan untuk mengukur kematian Yesus ketika dia di Golgota. Saudara orang paling kaya. Ingat, Anda tahu simpanan Anda. Seberapa banyak yang Anda tahu? Beranikah saudara berkata, ini nilai yang bisa saya ukur untuk kematian Tuhan? Enggak ada. Saudara seringkali berdoa bahwa itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. Nah kalau itu dari Tuhan, aduh saudara-saudara, enggak ada nilai, tidak ada nilai. Itu hanya Tuhan sediakan untuk melengkapi hidup kita di dunia ini sampai kita berhenti. Meneruskan perjalanan karena dunia ini cuma halte. Sampai kita terus. Dan di sana emas tidak berarti. Ini yang saya maksudkan. Semua yang dihargai dengan uang dan barang, termasuk diri Anda, itu berarti murah. Anak muda 28 tahun yang memiliki kekayaan 28 miliar. Dia sumbang 1 miliar untuk yayasan. Dia katakan, duit saya 24 miliar, saya kasih. Itu tidak ada arti.
Yang paling berarti adalah hidup saya sendiri di usia muda. Saya berdiri kuat dan gagah. Pastikan bahwa Anda mengerti soal ini. Kasih setia Tuhan lebih dari semua. Tidak ada cerita bagaimana istri Hosea berubah. Apakah dia berubah kemudian kekekalan menunggu dia di sana? Ataukah lain? Pelajaran yang saya simak di sini adalah bagaimana kasih Tuhan kepada kita sampai habis darahnya di Golgota. Tinggal terserah. Yudas, kamu mau berubah atau tidak? Itu bukan saya yang menentukan. Kamu yang menentukan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Ku temukan segalanya dalam-Mu. Haleluya Yesus. Dalam-Mu. Oh, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Ku temukan segalanya dalam-Mu. Yesus kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu, syukur buat yang Kau lakukan, hidup yang Kau beri. Haleluya Yesus. Kasih setiamu, Makasih. perbaharui hatiku, bawaku dekat padamu. Jemaat saja. Semua Yesus kasih setiamu. Yesus kasih setiamu, perbaharui hatiku, bawaku dekat padamu. Kita angkat tangan tinggi-tinggi ke atas. Kasih setiamu, Haleluya. lebih dari hidup. Ku temukan segalanya dalam-Mu. Kasih setiamu,
Di hadapan-Mu Tuhan kami berdiri. Kami tahu segala kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kami yang tidak bisa kami tutup, tidak bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang Maha Tahu. Kami tidak bisa merahasiakan ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami mengerti, satu hal yang kami ketahui, bahwa kasih-Mu tidak menuntut syarat. Kasih-Mu tidak menuntut sebuah ketentuan. Bagaimana Engkau mendapatkan kami berada di hati-Mu untuk memperoleh hidup kami ini di dekat-Mu. Haleluya Yesus. Melebihi dari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami mengerti bahwa kami sedang berjalan bersama-Mu dalam anugerah, dalam kasih-Mu yang tidak terbatas. Haleluya. Oh Yesus, buatlah kami selalu paham, agar kami tidak pernah bangga dengan diri kami, dengan kekayaan kami, bahwa kami hidup hanya dari anugerah saja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosea menjadi contoh yang berarti bahwa dia hidup dengan kasih dari Engkau di tengah-tengah keluarga yang bermasalah, karena pasangan juga bermasalah. Haleluya Yesus. Kuatkan kami selalu. Dan Tuhan tolong kami agar waktu yang kami telah tetapkan berada di tempat ini seperti hari ini, kiranya Tuhan kami membuatnya berarti untuk kami. Kami menghargainya, mendengar firman-Mu Tuhan dan mengakuinya dengan kerinduan besar di hati, bahwa kami akan melakukan itu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Nasib kami tidak akan pernah berubah jika tidak ada perhatian dari Engkau. Dan hari ini kami sungguh beruntung. Sebagian orang yang mengalami bencana, mengalami masalah, hidup itu terasa tidak berarti, hilang begitu saja. Dan kini mereka bertanya-tanya, namun kami ada di sini, tahu kemana kami akan pergi. Tuhan, kemana kami akan menghadapi, bagaimana kami menghadapi kesulitan-kesulitan, ujian, percobaan yang menuntut kami harus bergumul mengatasinya. Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami solusi, tapi hak untuk menentukan berartinya atau tidak solusi tersebut, semua ada di tangan kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan ambil bagian dalam perjamuan suci ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, mengikuti seluruh apa yang kami lakukan sampai kami tinggalkan tempat ini. Tuhan, semua berjalan baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan sudah siap yang akan membagikan roti dan anggur kepada kami sekalian. Sekali lagi, bantulah kami untuk selalu mengerti, memahami betapa berartinya kasih-Mu buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.